Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, di mana hari ini kita diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah kembali di hadapan Tuhan. Di hari yang indah kita boleh diingatkan Tuhan untuk mengikuti perintah Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama dengan setiap saudara seiman, walaupun kita masih online di rumah masing-masing. Marilah saudara-saudara terkasih, kita boleh datang dengan sikap hormat, seperti firman Tuhan dalam minggu lalu mengatakan, Tuhan menginginkan hati kita untuk beribadah dengan takut dan gentar. Para saudara terkasih, saya mengingatkan kita semua untuk kita semua menyiapkan posisi duduk, posisi ibadah, sikap tubuh kita dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, saya mengajak semuanya untuk ambil waktu teduh sejenak. Kita mau menghadap ke dalam hadirat Tuhan. Dengarlah Mazmur 104 ayat 1-2 yang mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan Allahku. Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Mari kita mulai ibadah ini yang diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jemaat diundang berdiri, kita nyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pada Allah yang suci, kami kembali bersyukur kepada Tuhan, di mana pagi hari Tuhan Engkau beri kami kesempatan untuk hidup sekali lagi, mengingat, menikmati anugerah Tuhan. Kami datang dalam ibadah-Mu yang sudah Engkau persiapkan bagi kami. Sungguh Tuhan yang boleh tolong kami, siapkan kami, hati kami dengan takut dan gentar, dengan cinta yang mendalam kepada Engkau. Biarlah Tuhan, ibadah pagi ini boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan berkenan, dan Tuhan hadir di setiap rumah-rumah yang saat ini beribadah pada Engkau. Biarlah Tuhan Kau menolong kami. Kami mau siap dengan firman Tuhan. Kami mau siap memuji Tuhan. Dan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup. Kami berdoa dan kami mau masuk ibadah Tuhan. Amin. Dan tetap berdiri saudara terkasih. Kita mau membacakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh jemaat di dunia bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tanakan pujian, hormat diberi. Kita berdoa, mohon ampun untuk setiap dosa pelanggaran kita. Bapa, kami mengakui pada Engkau di hari Minggu yang indah ini Tuhan. Di hari Minggu yang Kau perkenankan kami untuk datang ke hadapan-Mu bersama dengan saudara seiman kami di tempat lain. Kami mengakui setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan, yang kami lakukan tadi pagi, kemarin, 2 hari lalu, atau berapa hari-hari sebelumnya. Ataupun ada dosa-dosa yang kami tidak bisa ampuni. Kami kesal, kami marah. Tuhan ampuni kami. Layakan kami Bapa mendapatkan pengampunan daripada darah Kristus di kayu salib. Sungguh Tuhan, biarlah Engkau perkenankan kehadiran kami di hadapan-Mu dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup, kami berdoa dan naikkan doa pengampunan dosa ini. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan baca firman Tuhan melanjuti Mazmur 137 ayat 7 sampai 9. Ada 3 ayat saja. Saya akan bacakan, teman-teman di rumah juga boleh baca. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan yang kau lakukan pada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Saudara-saudara kasih, ini adalah sebuah doa ratapan kepada Tuhan.
Karena begitu mereka ditindas, ya, dia memohon pada Tuhan. Tuhan, Bani Edom itu, kira Tuhan membalaskan sepenuhnya bagi mereka. Saudaraku yang terkasih, ketika belajar dari firman Tuhan Amos minggu lalu, Amos seorang peternak, tapi Tuhan melihat hatinya. Dunia melihat rupa, saudara yang terkasih. Dunia melihat harta sebagai sesuatu yang sangat penting. Tapi bagi Tuhan, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat cinta kita kepada Dia. Sungguh marilah kita merespon firman Tuhan ini. Biarlah hati kita adalah hati seorang hamba di hadapan Tuhan. Saat ini kita beribadah, kita selesai beribadah, kita melakukan pekerjaan kita di sekolah, di rumah, di kantor, di masyarakat. Hati hamba yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan, mampukan kami. Tuhan tolonglah kami. Kita naikkan pujian ini, hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku
menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Marilah saat ini kita berdoa syafaat. Kita berdoakan untuk beberapa pokok doa, terutama untuk keluarga, terutama juga untuk Indonesia. Satukan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk setiap kami semua, untuk setiap keluarga-keluarga yang hari ini, yang saat ini mengikuti ibadah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ketika PSBB fase kedua yang akan dilakukan, yang sedang kami alami, sungguh Tuhan kami berdoa untuk hubungan keluarga, kami berdoa untuk hubungan suami istri, kami berdoa ketika semua orang disuruh untuk bekerja di rumah, melakukan banyak aktivitas di rumah, berdoa untuk hubungan orang tua dengan anak, kakak dengan adik, berdoa juga untuk menantu dan mertua. Berdoa terutama untuk setiap kata-kata kami, untuk setiap apapun yang kami lakukan di rumah, dalam meja makan, dalam ruang tamu, dalam kamar tidur, kami serahkan semua tangan Tuhan. Kami berdoa untuk damai sejahtera, kami berdoa untuk ketenangan, berdoa untuk keteduhan. Sungguh Bapa, tolong kami di masa-masa ini, keluarga Kristen makin mendekat dengan Tuhan, makin meletakkan Kristus sebagai kepala keluarga. Biar ada firman Tuhan, ada puji-pujian di dalam rumah. Kami berdoa juga untuk damai sejahtera bagi setiap gereja yang sudah siap dengan segala programnya. Biar ada damai sejahtera untuk setiap gereja dalam mendidik setiap jemaatnya. Damai sejahtera bagi setiap gereja dalam melakukan setiap programnya. Damai sejahtera terutama untuk Batu Hidup ketika saat ini kami mau melakukan perobohan gereja kami dan membangun ulang. Sungguh Tuhan, damai sejahtera dan kehendak Bapa yang boleh Kau berikan bagi kami. Dan berdoa juga untuk damai sejahtera bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan segala kebijakan, menyusun setiap kebijakan dan implementasinya dengan takut akan Tuhan dan mementingkan kepentingan rakyat besar. Kami serahkan semuanya Bapa, damai sejahtera untuk para tenaga medis, untuk setiap negara. Biarlah Tuhan ada hati yang boleh terus melayani, ada kesabaran, ada cinta kasih yang mendalam bagi mereka, dan Tuhan berkati kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami menyerahkan ini pada Allah yang berdaulat atas dunia ini, pada Allah yang menciptakan bumi dan langit, pada Allah memerintah alam semesta. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan sekali doa ini. Amin. Kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau berharap pada Tuhan. Hanya firman Tuhan menjadi harapan kita. Kita tak gentar apapun itu kondisinya, karena kita punya firman Tuhan yang kita akan dengarkan menjadi remah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita
Katakan suatu pujian kepada Allah, aku berharap. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu benar, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di raya atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di raya atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, saudara terkasih, juru selamat kita tak pernah gelap. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di raya atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, buatlah kami mengerti dan diberi kemampuan juga untuk melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 30. Kitab 1 Samuel pasal 30. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nanti dilanjutkan dengan ayat 18 dan 19. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 19. Nanti ayat yang terakhir yang kita baca hari ini di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Mari kita lihat dulu di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana
tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke Sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor itu berhenti di sana. Ayat 18 dan 19. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Efesus pasal 6 ayat 10 mengatakan demikian. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hari ini firman Tuhan diberi tema tetap kuat di masa sukar. Tetap kuat di masa sukar. Saya pernah memiliki seorang tetangga yang profesinya itu adalah tukang emas. Ada sebuah toko di mana biasa bekerja. Suatu hari dia mengajak, mainlah, mampir ke toko. Dan saya berusaha untuk datang ke toko itu, dan ternyata melihat toko itu sangat ramai. Banyak orang, bukan hanya berlalu lalang, tetapi hadir di tokonya itu. Ada yang membeli, ada yang menjual. Yang menarik ialah pada waktu saya melihat setiap kali ada orang yang mau menjual, dia siapkan sebuah batu. Kemudian digosok-gosok, dikasih cairan. Nah, setelah itu baru menawar emas itu. Datang lagi dilakukan seperti itu.
Saya bertanya, untuk apa setiap emas yang mau dijual, yang orang lain mau jual kepadanya itu, selalu digosok dan dikasih cairan? Dia menerangkan, itu adalah batu uji emas. Jadi untuk menguji apakah emas itu benar atau bukan. Berapa kadar dari emas yang akan dibelinya itu, supaya tidak salah. Saudara-saudara, dengan batu uji itu, emas itu diketahui asli atau tidak. Kadarnya berapa? Kuat, tetap kuat di masa sukar. Ini merupakan suatu tema yang menarik, khususnya di akhir-akhir ini, di mana banyak orang mengalami kesukaran, banyak orang mengalami kesulitan dalam hidup ini. Untuk kita bisa melewati dengan baik, kita perlu kuat. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa kita kuat itu kalau tidak diuji? Justru dengan kesulitan dalam hidup kita, itulah ujiannya. Diharapkan semua orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang kuat. Justru dalam kesulitan, di masa-masa yang sukar, harusnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu keluar sebagai seorang pemenang. Pada waktu kita membaca kitab 1 Samuel pasal 30 tadi, kita melihat Daud adalah seorang yang memiliki kepribadian yang kuat. Pada waktu keadaan mengujinya, dia tetap tampil sebagai orang yang kuat. Dia terbukti orang yang kuat karena Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadanya. Mari kita coba perhatikan beberapa hal yang penting yang dicatat di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Kalau kita membaca ayat 1 sampai yang ke-6, kita melihat bahwa kesedihan itu dapat menimpa semua orang. Ya, tidak peduli masih kecil atau sudah lanjut usia. Orang yang sukses atau yang belum sukses. Orang yang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Laki-laki, perempuan, semuanya, semua orang itu bisa mengalami kesedihan dalam hidup, sebabnya pun berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 30 ini merupakan suatu kesedihan yang tidak biasa. Karena Daud bersama dengan orang-orangnya yang mengikuti dia waktu itu berkumpul di Siklag itu, kota itu, tempat itu dibakar habis oleh orang Amalek. Orang Amalek terkenal dengan kesadisannya, kekejamannya. Kalau berperang biasanya tidak ampun lagi. Termasuk pada waktu itu, daerah yang namanya Siklag itu dikalahkan dan dibakar habis. Bukan hanya dibakar habis sehingga tidak bisa digunakan lagi tempat itu. Perempuan, anak-anak, semua orang yang waktu itu ditinggal pergi oleh Daud berserta rombongannya itu, semuanya ditangkap, sekalipun tidak ada yang dibunuh, tapi dibawa sebagai tawanan. Tidak peduli siapa orang yang pada waktu itu tinggal di Siklag. Istri Daud, istri orang-orang yang bersama-sama dengan Daud, anak-anak mereka, semuanya ditawan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya kesedihan yang dihadapi seperti itu. Orang-orang yang bersama dengan Daud itu juga menangis sedih. Akhirnya mereka berencana untuk melempari, marah kepada Daud sebagai pemimpinnya waktu itu. Saudara dapat membayangkan, sudah keadaan seperti itu, namun orang-orang yang diharapkan mendukungnya pun ingin
menyerang Daud. Alkitab mencatat bagaimana reaksi Daud waktu itu. Daud dan rakyatnya menangis dengan suara nyaring, dengan suara yang keras, keras sekali. Saya dapat membayangkan mereka nangis bersama-sama itu sekeras-kerasnya karena keadaan yang seperti itu. Alkitab justru mencatat sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sampai tidak kuat lagi menangis. Bisa saja menangis sampai pingsan. Atau suaranya sudah tidak terdengar lagi. Karena begitu keras menangis. Karena kesedihan itu. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, Daud kan laki-laki. Kenapa sampai menangis? Ya, memang di budaya kita bisa saja jadi bingung kalau melihat Daud juga pahlawan-pahlawan, orang-orang yang ahli perang yang waktu itu menyertainya menangis. Bagaimana bisa ini terjadi? Saudara-saudara, memang budaya kita laki-laki tabu kalau menangis. Kalau saudara melihat wanita menangis itu biasa di mana-mana ada. Tapi kalau ada seorang laki-laki yang menangis, khususnya di lingkungan kita, mungkin kita akan bengong. Loh, ada apa ini? Karena di budaya kita, laki-laki kalau menangis itu dianggap sebagai hal yang tabu. Tidak boleh menangis. Ada sebuah buku yang menarik. Buku itu berisi rangkuman sebuah penelitian. Judulnya Why Men Die First. Cara memperpanjang umur Anda. Ini mengapa laki-laki umumnya itu mati duluan dibandingkan dengan perempuan. Ya, ini memang berdasarkan sebuah riset rata-rata ya, secara rata-rata. Buku itu ditulis oleh Mariana J. Legato. Ya, dia seorang peneliti dan menulis. Mengapa pria itu meninggal duluan? Sebetulnya ada 4 yang dia kemukakan dari hasil penelitiannya. Yang pertama, biasanya pria itu tidak suka berbicara, ada masalah berat pun diem. Yang kedua, pria yang sakit tidak mudah pergi ke rumah sakit, tidak mudah berobat. Sakit, suruh ke dokter tidak mau, ke rumah sakit boro-boro. Tahan. Yang keempat, nanti yang ketiga ya, saya balik dulu. Yang keempat, laki-laki biasanya mempunyai kebiasaan makan buruk, makan sembarangan. Itu ada hasil surveinya dan diberikan alasan. Dan yang ketiga, mengapa laki-laki atau pria itu meninggal duluan? Karena pria sulit menangis. Wah, ini rupanya yang berkaitan dengan apa yang sedang dibahas di firman Tuhan ini. Jadi, biasanya kita dibudayakan, kalau laki-laki itu tidak boleh menangis, ini menjadi salah satu sebab mengapa umurnya lebih pendek dari dari wanita. Wanita bisa menangis sembarangan, kapanpun, kadang tanpa alasan pun, tidak apa-apa, orang memaklumi. Tapi coba kalau laki-laki, orang akan bingung. Inilah yang menjadi salah satu umur pria itu lebih pendek. Kembali ke Daud. Kita bisa memahami bagaimana seorang Daud bersama dengan 600 orang laki-laki, banyaknya semuanya itu menangis dengan suara yang nyaring, keras sekali, sampai mereka tidak kuat lagi. Ini karena masalah yang sangat serius. Saya pernah di sebuah mall itu menemukan
anak bersama ibunya, anak itu perempuan yang masih kecil, nangis, teriak, kencang-kencang. Lama-lama suaranya tidak kelihatan lagi, tapi dari wajahnya, dari ekspresinya itu dia masih menangis, tapi suaranya sudah tidak keluar. Kadang-kadang itu bisa terjadi. Jadi, katakan oleh firman Tuhan ini bisa terjadi. Nangis sampai tidak kuat lagi. Apakah salah kalau menangis menghadapi masalah yang begitu rumit, begitu menyusahkan, begitu menyedihkan? Saudara-saudara, Alkitab sendiri mengingatkan kepada kita, bersukacitalah. Di dalam Roma pasal 12 ayat 15 ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Sebelumnya Alkitab memberikan jalan keluar. Kalau kita sedang susah, menangis tidak ada salahnya. Termasuk pria, laki-laki, mestinya tidak masalah. Kalau ada saudara kita yang bersukacita, ikutlah bergembira, bersukacita. Tapi kalau ada saudara-saudara kita yang sedang menangis, sedang mengalami kedukaan, kesedihan, ikutlah bersedih. Bila perlu, ikutlah menangis. Tuhan Yesus sendiri dalam pelayanannya, pada waktu melihat orang yang dikasihinya pergi, dia menangis. Yohanes 11 ayat 35. Yohanes 11 ayat 35. Dikatakan, maka menangislah Yesus. Tuhan Yesus sendiri pada waktu melihat suasana perkampungan yang sangat menyedihkan itu, dia menangis. Jadi, kalau Tuhan Yesus saja pernah menangis dalam pelayanannya, mestinya kita tidak usah merasa bersalah kalau memang kita mengalami kesedihan, menangislah. Daud sudah melakukannya itu. Pada waktu keadaan yang sangat terjepit, keadaan yang sangat menyedihkan, dia menangis bersama dengan orang-orangnya yang lainnya. Menangis, sampai tidak kuat lagi. Dia menghadapi kesulitan yang bertubi-tubi, yang sudah disebutkan tadi. Bagaikan pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Kotanya dibakar habis, harta bendanya habis, jadi debu. Istri, anak-anaknya dibawa sebagai tawanan. Ini merupakan kesedihan yang beruntun, yang sangat memilukan hati. Biasanya persoalan dalam hidup itu tidak datang sendirian. Biasanya bawa teman, ada yang kadang satu, kadang ada yang lebih. Jadi kalau ada masalah, ini belum selesai, ada masalah lain lagi, Sama seperti yang dihadapi oleh Daud. Daud sudah kehilangan harta, keluarganya, dia akan dilempari batu oleh pengikutnya sendiri. Ini merupakan suatu suasana yang sangat memprihatinkan. Kalau Daud menghadapi masalah yang seperti itu, kita pun kalau mau jujur bisa mengalami hal yang serupa, bukan? Kadang-kadang walaupun orang-orang lain tidak tahu, kita juga mengalami masalah, mengalami kesukaran dalam hidup kita, sehingga membuat kita menangis. Kadang-kadang kita bisa menangis, tapi kadang-kadang coba diredam supaya tidak menangis. Tapi kesulitan itu merupakan hal yang biasa menghampiri setiap orang yang masih hidup di dalam dunia ini. Sama seperti Daud waktu itu. Yang menarik,
Di dalam ayat yang ke-6, hal yang kedua yang akan kita perhatikan ialah 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini sikap yang begitu tepat di masa sukar. Dia tidak hanyut bersusah hati terus-menerus. Tetapi justru di saat terjepit seperti itu, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya itu. Dia tidak menguatkan dirinya sendiri, mengatakan seperti dalam Mazmur, "Hai jiwaku, kenapa gelisah hatimu?" Enggak. Atau kuat. Tidak. Karena menguatkan diri sendiri, menguatkan hatinya, menghibur, biasanya ada batasnya. Ya, ada batasnya. Karena manusia itu terbatas. Yang menarik, Alkitab mencatat bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, Allah yang hidup itu. Manusia itu begitu terbatas. Banyaknya pengalaman, sekuat-kuatnya kita, banyaknya ilmu yang kita pelajari, suatu saat kita akan menyadari bahwa kita itu terbatas. Ya, terbatas. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang tidak terbatas kekuatan dan kuasanya. Oleh sebab itu, marilah kita belajar hal yang serius ini. Tidak hanya menguatkan diri, menguatkan hati kita, supaya kita tidak takut, supaya tetap bersemangat, tetap optimis, supaya tetap hidup dalam optimisme yang tinggi. Tidak, tapi marilah kita belajar menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang tidak terbatas. Efesus pasal 6 ayat 10. Efesus pasal 6 ayat 10. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi mengatakan, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya." Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud pada waktu menghadapi keadaan yang menyesakkan itu, di masa yang betul-betul sangat sukar, sangat sulit. Tindakan Daud itu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan itu begitu nyata, ya, konkret. Dia bukan hanya menyandarkan pada Allah yang maha kuat itu, tetapi dia juga bertanya kepada Tuhan. Banyak orang yang pada waktu menghadapi kesulitan dalam hidup ini sudah tidak mau menyandarkan kekuatannya pada Tuhan, tidak mau bertanya kepada Tuhan, ngambek. Pernah lihat orang ngambek pada waktu menghadapi masalah? Tidak usah doa-doaan, tidak usah ke gereja-gerejaan, tidak persekutuan-persekutuan lagi, ngambek, pokoknya mokok. Atau pernahkah kita ngambek pada waktu menghadapi masalah yang sulit? Tidak mau saat teduh lagi, sepertinya tidak ada gunanya, katanya. Berbeda dengan Daud. Daud menguatkan kepercayaannya itu kepada Tuhan, meningkatkan imannya kepada Tuhan. Saya punya seorang teman, pendeta juga, menggembalakan di sebuah gereja. Saya tidak usah sebutkan. Tapi suatu saat dia memberikan suatu kesaksian.
yang mengejutkan saya. Karena pernah dalam waktu 1 tahun, dia kehilangan 3 orang yang dikasihinya. Yang pertama, ibu mertuanya meninggal. Kemudian istrinya meninggal. Tidak lama, di tahun yang sama, ibunya sendiri meninggal. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia mengatakan, saya selama 7 bulan, saya mengurung diri. Loh, maksudnya mengurung diri bagaimana? Kan kamu kan juga gembala. Bagaimana? Iya, saya tidak ke gereja. Lah terus pengembalaan gimana? Saya tidak mau tahu waktu itu. Dia begitu mengalami kesedihan yang luar biasa. Sampai 7 bulan itu dia banyak hanya di dalam kamar. Seorang pendeta bisa saja mengalami hal seperti itu. Mengurung diri karena kesedihannya. Orang-orang yang dikasihnya itu meninggal di tahun yang sama. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan karena masing-masing orang itu unik, berbeda satu dengan yang lain. Tapi marilah kita melihat sosok Daud sebagai pemilik pribadi yang kuat itu. Justru di saat yang terjepit, dia tidak hanyut, tapi dia malah menguatkan dirinya pada Tuhan. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Dan inilah yang menjadi kunci keberhasilan hidupnya. Di masa sukar bisa kuat karena dia mengandalkan kepercayaannya itu kepada Tuhan. Kalau kita ingat kembali bagaimana dia menghadapi Goliat sebelum menjadi seorang raja. 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 mengatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat ini begitu memberikan semangat yang luar biasa bagi orang-orang yang harusnya dalam kesulitan. Harusnya bangkit dari keterpurukan. Sekalipun Goliat mendatangi dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak, dengan pakaian perang, Daud sudah memiliki satu komitmen. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Rupanya Daud sudah biasa mengandalkan Tuhan di masa-masa sulit dan penuh tantangan. Yang kelihatan mustahil, kelihatannya tidak mungkin, tapi dia sudah terbiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Marilah kita menjadi orang-orang yang memiliki gaya hidup mengandalkan Tuhan. Jadi usahakan supaya kita memiliki gaya hidup dalam segala perkara. Mari kita mengandalkan Tuhan. Karena itulah yang harus kita lakukan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kitab Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Gambaran ini
juga dinyatakan oleh Yeremia. Gambaran ini juga akan menjadi milik kita kalau kita mau mengandalkan Tuhan di masa yang sukar. Makin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar mengandalkan Tuhan. Ya, bukan mengandalkan kemampuan kita, kekayaan kita, keterampilan kita. Tidak. Andalkan Tuhan yang tidak terbatas itu. Hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dicatat di dalam ayat 8 dan 9. Di masa yang sukar, Daud tetap melakukan perintah Tuhan. Inilah yang perlu kita renungkan baik-baik dan menjadi bahan introspeksi bagi kita. Lihat diri kita di saat-saat yang sulit, yang sukar. Apakah kita tetap melakukan perintah Tuhan? Daud melakukan itu. Keberhasilan Daud itu nampak, kelihatan ketika dia melakukan perintah Tuhan. Ketaatannya kepada perintah Tuhan, melaksanakannya, itulah yang membuat dia kuat. Pada waktu dia bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah saya kejar gerombolan itu? Dia bertanya, menunggu Tuhan. Menunggu jawaban Tuhan. Begitu Tuhan mengatakan, kejarlah. Maka waktu itu Daud mengejar. Tidak ada alasan. Tuhan mengatakan kejar, dia kejar. Tidak peduli musuhnya lebih besar, tidak peduli berapa orang yang mengikutinya, tapi yang dilakukan ialah karena Tuhan sudah mengatakan kejarlah, dia kejar. Dan Daud berhasil. Daud berhasil. 1 Samuel 30 ayat 18 dan 19 mengatakan, 1 Samuel 30 ayat 18 dan 19, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semua itu dibawa Daud kembali. Saudara-saudara, mukjizat itu terjadi kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan dan kita melakukan tugas kita. Mukjizat itu terjadi kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan dan kita melakukan tugas kita. Yakobus mendukung hal ini. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mengapa banyak orang-orang Kristen tidak membuat mukjizat lagi? Mukjizat tidak banyak terjadi karena banyak orang yang tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Iman kita kepada Tuhan harus dipraktekkan sehingga mukjizat, perkara-perkara besar itu bisa terjadi. Saya pernah membaca sebuah artikel yang menarik. Menarik karena judulnya sebetulnya. Judulnya itu $1.11. Hanya itu saja, $1.11. Bagaimana tidak menarik? Secara singkat seperti ini kisahnya ya. Sally baru berumur 8 tahun ketika ia mendengar ibu dan ayahnya sedang berbicara mengenai adik laki-lakinya, Georgie. Ia sedang menderita sakit parah dan mereka telah melakukan apapun yang mereka bisa lakukan untuk menyelamatkan jiwanya. Hanya operasi yang sangat mahal yang sekarang bisa menyelamatkan jiwa Georgie. Tetapi mereka tidak punya biaya untuk itu.
Sally mendengar ayahnya berbisik. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkannya sekarang. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkannya sekarang. Ini maklum karena keluarga sudah habis-habisan, tidak punya apa-apa, harus operasi mahal. Makanya ayahnya berbisik, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan. Itu didengar oleh Sally. Sally pergi ke tempat tidur dan mengambil celengan dari tempat persembunyiannya, lalu dikeluarkannya semua isi celengan tersebut dituangkan ke lantai dan menghitung secara cermat. Dia menghitungnya 3 kali. Nilainya harus benar-benar tepat, pikirnya. Dengan membawa uang tersebut, Sally menyelinap keluar dan pergi ke toko obat di sudut jalan. Ia menunggu dengan sabar sampai seorang apoteker memberi perhatian. Tetapi dia terlalu sibuk dengan orang lain untuk diganggu oleh seorang anak berusia 8 tahun. Sally berusaha untuk menarik perhatian dan menggoyang-goyangkan kakinya, tapi gagal. Akhirnya dia mengambil uang koin dan melemparkannya ke atas etalase dan berhasil. "Apa yang kamu perlukan?" tanya apoteker dengan suara marah. "Saya sedang berbicara dengan saudara saya. Tetapi saya ingin berbicara kepadamu mengenai adik saya." Sally menjawab dengan nada yang sama. "Dia sakit dan saya ingin membeli keajaiban." "Apa yang kamu katakan?" tanya seorang apoteker. "Ayah saya mengatakan hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan jiwanya sekarang. Jadi, berapa harga keajaiban itu?" "Kami tidak menjual keajaiban, adik kecil. Saya tidak bisa menolongmu. Dengar, saya mempunyai uang untuk membelinya. Katakan berapa saja harganya." Dari tadi ada seorang pria berpakaian rapi yang mengamat-amatinya. Kemudian bertanya, "Keajaiban jenis apa yang dibutuhkan oleh adikmu?" "Saya tidak tahu," jawab Sally. Air mata Sally mulai menetes di pipinya. Saya hanya tahu dia sakit parah dan mama mengatakan bahwa ia membutuhkan operasi. Tetapi kedua orang tua saya tidak mampu membayarnya. Tapi saya juga mempunyai uang. "Berapa uang yang kamu punya?" tanya pria tadi. $1.11. Sally menjawab dengan bangga. "Dan itulah seluruh uang yang saya miliki di dunia." Pria itu menjawab dengan tersenyum. "Wah, kebetulan sekali. $1.11, harga yang tepat untuk membeli keajaiban yang sekarang dapat menolong adikmu." Dia mengambil uang tersebut dan kemudian memegang tangan Sally sambil berkata, "Bawa saya kepada adikmu, saya akan bertemu dengannya dan juga dengan kedua orang tuamu." Pria itu adalah seorang ahli bedah terkenal di kota. Operasi dilakukan tanpa biaya dan membutuhkan waktu yang tidak lama sebelum Georgie dapat kembali ke rumah dengan sehat. Kedua orang tuanya sangat bahagia mendapatkan keajaiban tersebut. Operasi itu, bisik ibunya, adalah keajaiban. Saya tidak dapat membayangkan berapa harganya. Sambil tersenyum, si Sally tahu secara pasti berapa harga keajaiban itu. $1.11 ditambah dengan keyakinan bahwa Tuhan bisa menolong. Kisah yang menyentuh, yang mengajar kepada kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di masa yang sukar sekalipun, kalau kita masih memiliki iman, kepercayaan pada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan keajaiban. Dia mampu menggunakan segala cara. Yang perlu kita lakukan, taatilah dan kerjakanlah bagian kita. Kadang-kadang kita
menghadapi masa yang sulit seperti Daud. Apakah dia benar-benar bisa mengejar gerombolan itu? Tapi karena Daud melakukannya, taat pada perintah Tuhan, keajaiban terjadi. Teman saya pendeta dari Korea itu menceritakan 30-an tahun yang lalu itu ada petani Kristen yang baru bertobat. Tetangganya bukan orang Kristen, dan gara-gara dia jadi orang Kristen, tetangganya tidak begitu suka. Suatu hari, babi-babinya itu lepas dari kandangnya dan menyerbu cari makanan di ladang tetangganya yang bukan Kristen itu. Ketika tetangganya tahu tanamannya pada rusak, dia marah kepada orang Kristen baru tadi. Suruh mengganti. Nah, terus gantinya bagaimana? Tetangganya itu minta 10 ekor babi sebagai gantinya. 10 ekor babi. Karena babinya yang merusak makanan, tanaman itu 10 harus diganti. Adu argumentasi tapi tidak membuahkan hasil. Tapi sebagai orang Kristen baru, dia berusaha untuk tidak mau ribut dan akhirnya dia menyerahkan dengan berat hati 10 ekor babi itu kepada tetangganya. Bayangkan 10 ekor babi. Peristiwa itu akhirnya dilupakan. Setelah berbulan-bulan kemudian, terjadi suatu peristiwa bahwa sapi-sapi tetangganya itu masuk ke pertaniannya dan memakan habis beberapa tanaman. Sapi tetangganya itu masuk ke ladang orang Kristen baru tadi. Dia tidak berlaku apa-apa selain menyuruh sapi-sapi itu pergi. Tapi yang punya sapi itu tahu bahwa sapinya telah merusakkan pertanian tetangga yang Kristen baru tadi. Akhirnya dan dengan rasa malu, maafkan sapi-sapi saya. Untuk gantinya ini 4 sapi ini buat kamu. Tapi tunggu dulu. Dia membawa 30 ekor babi yang lainnya. Ini saya kembalikan untuk kamu. Karena 10 babi itu sekarang sudah beranak. Jadi 30 dan diberikan kepada orang Kristen baru. Ini merupakan kisah nyata yang terjadi, yang dialami oleh orang Kristen baru yang hanya sekedar mentaati apa yang Tuhan mau. Tidak mau ribut, ngalah, tapi Tuhan bisa memberkati dengan cara yang luar biasa. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kesukaran itu bisa saja menimpa kita. Tetapi di saat-saat seperti itulah, tugas kita ialah tetap berlaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetap mempermuliakan nama Tuhan, tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. Agar mujizat, keajaiban, keberhasilan, atau hal-hal yang baik yang bisa terjadi dalam hidup kita, marilah kita seperti Daud. Begitu firman Tuhan katakan apa, lakukan. Lakukan saja. Mujizat akan terjadi. Untuk menjadi kuat di masa yang sukar, teladanilah Daud. Daud menjadi pribadi yang kuat bukan karena dia, tetapi karena dia mengandalkan Tuhan. Dia orang biasa seperti saudara dan saya. Tetapi begitu mengandalkan Tuhan, dia melakukan tugasnya dengan baik. Pertolongan datang tepat pada waktunya. Kita pun bisa. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami mampu menjadi pelaku firman. Tolonglah kami kalau kami sedang dalam kesulitan.
biar kami makin mengandalkan, makin memperbesar kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan ajarlah kepada kami untuk taat melakukan firman Tuhan. Berkatilah kami semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita menyanyi lagu Tak Kulupakan Engkau. Janji yang manis kau tak kulupakan, dan terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Takkan akan kulupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan dimanapun berada, khususnya di gereja kami, dapat berjalan dengan lebih lancar, lebih baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang berkatilah kami semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pengutusan, Ingat akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang benar. Indahlah
selalu beri penghiburan, ku mau puji nama-Mu, indahlah namanya, perlindungan yang teguh, indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati kita semua, sampai berjumpa dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Amin.